Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daha Putri Amanda. Saya dari kelas 1C Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila. Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang Pancasila. Yang sama-sama kita ketahui, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia. Lahirnya Pancasila dapat dikaitkan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ada 5 sila. Yang sama-sama kita ketahui, kelima sila tersebut yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, tentu Indonesia memiliki fungsi. Pada dasarnya, yang kita ketahui, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi di sini saya akan membahas tentang fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Yang pertama, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pengabdian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila. Bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang pemasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau yang sering kita dengar dengan sebutan OPROL, dan organisasi masyarakat yang sering kita dengar dengan Ormas. Selanjutnya ada sifat dinamis Pancasila. Yang pertama ada universalitas, dan yang kedua ada adaptabilitas, yang ketiga ada kreativitas, dan yang keempat ada toleransi. Selanjutnya ada interpretasi dan aplikasi Pancasila saat ini.
itu ada 3. Yang pertama ada pemaknaan, yang kedua ada nilai-nilai, dan yang ketiga ada perubahan. Selanjutnya ada kritik terhadap konsep dinamika Pancasila. Yang pertama ada kontradiksi, yang kedua ada penyelewengan, dan yang ketiga ada potensi konflik. Selanjutnya, peran Pancasila dalam masa depan Indonesia. Tentunya peran Pancasila sangat penting dalam masa depan Indonesia. Ada 3 peran penting Pancasila dalam masa depan Indonesia. Yang pertama, menjaga nilai-nilai dasar. Yang kedua, menciptakan visi bersama. Dan yang ketiga, berinovasi dalam implementasi.